Minasan, ohayo gozaimasu. Kyou o genki desu ka? Okage-sama de minna genki desu ne. Minasan, kyou no jugyo wa kyoshitsu ni tsuite benkyou shimasu. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana keadaan kelas dan juga bagaimana kondisi serta keadaan sekolah kita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, adapun tujuan kita belajar hari ini yaitu agar setelah pembelajaran selesai, kalian semua dapat menginformasikan keadaan kelas dan sekolah dengan menggunakan bahasa Jepang yang baik dan benar. Minasan, dewa hajimemashou. Berikut adalah kosakata yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini, yaitu kondisi atau situasi keadaan kelas. Dari yang pertama kita mulai sama-sama ya. Kirei, kirei desu. Kyoshitsu wa kirei desu. Yang artinya bersih. Tsugi, lanjut. Kitanai, kitanai desu. Kyoshitsu wa kitanai desu. Kurai, kurai desu. Kyoshitsu wa kurai desu. Yang artinya ruangan kelas gelap. Lanjut ya. Akarui, akarui desu. Kyoshitsu wa akarui desu. Ruangan kelasnya terang. Sige, kita lanjutkan dengan keadaan yang berikutnya. Berikutnya untuk gambar yang di sebelah kiri. Semai, semai desu. Kyoshitsu wa semai desu. Ruangan kelasnya sempit. Yang di sebelah kanan. Kyoshitsu wa hiroi desu. Ruang kelasnya luas. Nah, jadi sudah tahu ya, kalau sempit semai, luas hiroi desu. Ke kosakata berikutnya. Atarashi, atarashi desu. Gakkou wa atarashi desu. Atarashi berarti baru. Lanjut, setelah atarashi. Furui, furui desu. Gakkou wa furui desu. Furui berarti bangunannya sudah lama atau sudah kuno, yaitu lawan dari atarashi tadi ya. Nah, minasan, setelah tadi semua bisa mengucapkan kondisi sekolah, gakkou atau kondisi kelasnya atau kyoshitsu, sekarang silakan minasan buat satu contoh kalimat yang menyatakan kondisi dari ruang kelas ataupun kondisi dari sekolah. Contohnya di sini adalah kyoshitsu wa kirei desu. Nah, minasan bisa membuat contoh yang lain dengan kondisi atau keadaan dari sekolah kita ya. Nihongo de onegai shimasu. Silakan gunakan dalam bahasa Jepang. Minasan, setelah belajar tadi membuat satu contoh kalimat, sekarang kita akan belajar untuk menanyakan bagaimana sih kondisi sekolah atau kondisi ruang kelas kita di sekolah. Caranya bertanya, di sini contohnya adalah sekolah. Jadi kita pakai kata gakkou. Silakan minasan dengarkan cara bertanyanya. Gakkou wa kirei desu ka? Kurikai shite kudasai. Silakan minasan ulangi ya cara bertanyanya. Gakkou wa kirei desu ka? Jawabannya, untuk jawabannya ada dua pilihan, yaitu iya dan tidak. Dalam bahasa Jepang yaitu hai kirei desu. Iya, sekolahnya bersih. Sedangkan jika jawabannya tidak, minasan gunakan iye kitanai desu. Jadi untuk jawaban iye di sini, minasan gunakan lawan kata dari kirei. Wakarimashita ka? Apakah bisa dimengerti? Nah, sekarang sensei coba bertanya lagi sekali. Gakkou wa kirei desu ka? Dozo kotaete kudasai. Silakan dijawab. Hai, ada yang jawab kirei desu, ada yang jawab iye kitanai desu. Wah, minasan wa jouzu desu ne. Sekarang sensei akan coba tanya lagi sekali. Silakan minasan jawab ya di rumah. Minasan, kyoshitsu wa kirei desu ka?
Hai, yoku dekimashita. Ada yang jawab, hai, kirei desu. Iie, kitanai desu. Lagi satu pertanyaan, silakan dijawab ya sama-sama di rumah. Kyosetsu wa semai desu ka? Silakan dijawab. Hai, mina jousu desu. Ada yang jawab, hai, semai desu. Ada yang jawab, iie, hiroi. Setelah tadi minasan bisa menjawab pertanyaan dan juga bertanya mengenai keadaan sekolah, sekarang kita akan lensyu shimashou. Kita akan latihan menulis sakubungo kakimashou. Latihan menulis sebuah karangan pendek mengenai keadaan sekolah dan juga ruang kelas kita di sekolah. Contohnya silakan dibaca dulu baik-baik ya. Hajimemashite, watashi wa Tirta desu. Dozo yoroshiku. Watashi wa 2年生です。Sekolah Taman Tirta de benkyou shite imasu. Kore wa kyoshitsu desu. Kyoshitsu ni kaban to kalenda ga arimasu. Kyoshitsu wa akarui desu. Hiroi desu. Jadi, dari karangan tersebut, minasan tulis dulu perkenalan diri, nama sendiri, kemudian tulislah tingkatan kelas, ninense, kelas 2, dan tempat bersekolah, yaitu Sekolah Taman Tirta. Selanjutnya, silakan sebutkan ruangan kelas kalian atau mau menyebutkan sekolah boleh, dan sebutkan pula benda apa saja yang ada di ruangan tersebut. Yang terakhir yaitu kondisi kelasnya. Do desu ka minasan? Apakah bisa menulis karangan seperti ini? Ja, minasan wa uchi de kaite mite kudasai. Silakan dicoba untuk menulis karangan di rumah ya. Jangan lupa untuk mengecek kembali hasil yang sudah ditulis. Dan nanti kita akan bacakan bersama, kita akan cek bersama pada pertemuan minggu depan. Minasan, kyou no jugyou wa kore made owarimasu. Arigatou gozaimashita. Sayonara. Mata laishu. Sayonara.